bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Mohon maaf baru bisa upload seperti janji saya kemarin. Jadi saya akan menginformasikan ke kalian tentang pendaftaran apa saja yang dibuka. Nah, mulai Januari ini saya akan melebarkan sayap tentang Bintara Tamtama juga yang akan dibuka AL, AU maupun AD teman-teman ya. Oke, sebelum itu untuk kalian yang baru menemukan channel ini, kalian subscribe, kalian tonton video saya sampai habis karena banyak ilmu manfaat di sana. Jadi kalau kalian hanya tiba-tiba datang komen, ya, kalau kalian nggak melihat informasi yang ada di dalam video. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat yang satu. Oke, jadi saya sudah dapat selebaran dari teman saya di AL, karena dia kalau di TNI AD namanya ajen ya teman-teman. Saya minta selebaran informasi apa yang dibuka, jadi mohon maaf agak telat juga saya menyampaikan ini, karena informasi yang saya terima juga sedikit telat karena saya perlu koordinasi teman-teman. Jadi saya sudah dapat selebaran yang untuk dibuka tahun ini, sebenarnya bukan tahun ini, mulai dari Desember kemarin itu adalah Bintara PK untuk TNI AL. Nah, jadi di TNI AL ini ada namanya Bintara gelombang 1, kemudian juga ada Bintara potensi akademik, bukan potensi, keahlian mungkin ya, potensi keahlian sekolah. Nah, untuk yang umum, saya sebut gelombang 1 itu umum, kalau yang satunya itu adalah keahlian. Nah, jadi yang sudah dibuka teman-teman itu adalah Bintara AL, pria maupun wanita. Kemudian untuk pendaftaran online-nya sudah mulai tanggal 13 September sampai dengan 15 Januari. Jadi untuk adik-adik yang belum monitor, segera kalian daftar, yang mendaftar jadi Bintara AL teman-teman. Kemudian untuk validasinya nanti kalian mulai dari 15 Januari sampai Panda yang menentukan. Kalau di TNI AL bukan Panda ya, apa? Pantamal kalau nggak salah. Saya kurang tahu juga. Jadi saya akan menginformasikan ke kalian. Oke, untuk persyaratan umumnya yang pertama teman-teman. Jadi persyaratan umum itu satu, warga Indonesia seperti biasanya, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berusia minimal 22 tahun sampai minimal 17 tahun 9 bulan. Nah, banyak yang dari kalian bertanya, Kak, kalau untuk umur itu pada saat pembukaan atau pada saat pendaftaran online, umur yang ditentukan di sana. Nah, jadi saya bilang untuk sebenarnya ini kan rancu juga, karena saya juga pernah tanya teman saya yang di Mabes rancu. Jadi yang paling betul itu adalah saat dibuka dik teman-teman. Jadi misal nih persyaratannya harus 17-9 bulan, itu saat buka dik, buka pendidikan. Misal pendaftaran Januari, buka pendidikannya Mei, kalian masih berumur 17 tahun, 9 di bawah 9 bulan, nah kalian tidak bisa mendaftar, kalian otomatis gugur. Kalau pada saat buka dik juga kalian umur kalian 22 tahun 1 hari, atau 1 detik, atau 1 jam, kalian juga akan gugur. Nah, jadi yang paling betul itu adalah kalian misalnya umur kalian 17 tahun 8 bulan, kemudian misal buka diknya tanggal 1 Mei seumpamanya. Nah, pada saat 1 Mei kalian sudah berumur 17 tahun 9 bulan, itu boleh. Nah, itu boleh dinyatakan lulus teman-teman. Nah, itu untuk umum
Kemudian yang kelima itu dilantik menjadi prajurit minimal berusia 18 tahun. Jadi paling amannya untuk umur kalian harus 18 tahun pada saat buka dik, teman-teman ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit. Hak menjadi prajurit itu misal kalian pernah ada catatan di polisi, kalian mohon maaf pernah tanda kutip ada catatan hitam di polisi, jadi kalian tidak bisa buat SKCK. Nah, situ. Kemudian ada surat berkelakuan baik, itu disertakan dengan SKCK yang kalian dapatkan di kepolisian. Kemudian lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim Panda serta Pampus. Oke, itu persyaratan untuk yang bintara umum. Nah, ada juga yang bintara keahlian. Seperti apa keahliannya, Kak? Oke, saya bacakan. Untuk lebih detailnya kalian bisa buka di info rekrutmen TNI AD, teman-teman ya. Info rekrutmen TNI. Di sana kalian juga harus daftar ulang, validasi, teman-teman ya. Dan validasi itu, oh iya, jangan lupa saat kalian daftar ulang di info rekrutmen ini, kalian jangan lupa password. Kemudian setelah kalian isi data-data yang ada di sana, kalian bisa mau daftar bintara PK gelombang 1, kalian harus. Nah, itu tadi persyaratan yang saya sebutkan adalah untuk bintara umum. Bintara umum itu SMA, MA, dan SMK, teman-teman ya. Nah, kalau saran saya SMK itu lebih baik masuk ke keahlian, teman-teman ya. Kemudian keahliannya seperti apa, Kak? Nah, ini kalau lebih jelasnya kalian buka info rekrutmen, teman-teman ya. Satu, ada teknik geomatika dan geospasial, kemudian ada teknik tenaga listrik, kemudian ada pesawat udara, teknik mesin, perkapalan, elektronik, komputer dan informatika, dan banyak yang lainnya. Nah, itu untuk lulusan-lulusan yang kalian lulusan memang SMK. Jadi kalau kalian SMK, mending daftar yang keahlian aja karena memang dibutuhkan pada bidang itu. Selain itu, saingan kalian jelas, teman-teman ya. Jadi misal kalian dari teknik mesin, SMK teknik mesin, nah kan nggak semuanya itu punya keahlian teknik mesin. Untung misal lagi wujudnya kalian teknik mesin ada cuma 1 orang, otomatis kalian akan sangat dipertimbangkan, teman-teman ya. Untuk persyaratannya sama untuk yang keahlian. Kemudian persyaratan lainnya untuk keduanya, untuk yang bintara umum maupun bintara keahlian, itu minimal SMA atau SMA atau jurusan SMK. Yang untuk yang bintara khusus itu SMK dengan jurusan yang sudah dilampirkan tadi. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas, kemudian nilai rata-rata akhir atau UAN itu 5,5, teman-teman ya. Kemudian bagi yang sudah bekerja, kalau saya sih masa lulus SMA langsung bekerja, teman-teman ya. Ada juga. Nah, kalau kalian sudah bekerja, kalian harus wajib melampirkan pengunduran diri dari instansi yang kalian masuki, teman-teman ya. Nah, yang paling fatal juga adalah pria atau wanita tingginya 163 untuk pria, kemudian 160 untuk wanita atau kwal ya. Kalau di AL namanya kwal. Persyaratan tambahan, belum pernah menikah. Bagi yang peroleh ijazah dari negara lain harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbudrismen. Gimana itu saya nggak tahu. Kemudian dari Dikti. Nah, khusus untuk jalan pendaftar di domisili lulusan SMA, MA, dan MK sederajat wilayah setempat pendaftaran terdekat. Berarti saya simpulkan boleh pakai domisili, teman-teman ya. Kemudian khusus calon non sabdik berdomisili minimal 12 bulan di wilayah panitia terdaerah. Nah, kalian bisa tanyakan ke panda-panda yang di sana, teman-teman ya, yang daftar AL. Karena AL ini saya kurang familiar, jadi kurang tahu, teman-teman. Kemudian yang berkas yang kalian jangan lewatkan itu adalah akte kelahiran, foto KTP KK kedua orang tua atau wali, kemudian ijazah
ijazah SD, SMP, SMA, kemudian BPJS. Nah, ini banyak yang nggak tahu teman-teman ya. BPJS kalian itu harus punya, kemudian harus aktif juga karena untuk kalian di pendidikan, mau tentara, mau tamtama, mau akmil, mau KPK, semua harus mempunyai BPJS teman-teman ya. Kemudian jika mohon maaf apabila orang tua kalian meninggal, sertakan akte kematian, atau orang tua kalian sudah bercerai, kalian sertakan akte cerai dari KUA. Pas foto ukuran 4x6 adalah 3 lembar, lebih baik kalian lebihkan 10 lembar teman-teman ya. Kemudian 3x4 10 lembar, agar apa? Kalian nggak bingung apabila kalian kurang teman-teman. Nah, itu informasi untuk Bintara AL. Keren bagi yang pengen pengen PDU gitu ya. PDU mereka ya. PDU-nya putih, nah itu kalian harus mendaftar di AL. Tapi kalau PDL-nya pengen biru ya kalian harus mendaftar, PDU-nya biru kalian daftar udara. Kalau PD-nya hijau ya kalian daftar di Angkatan Darat. Itu untuk informasi Bintara AL teman-teman ya. Jadi yang bukanya mohon maaf saya pepet karena saya dapat informasinya juga telat.